yang merasa dia memiliki akad kredit, ya baca dulu. Atau paling penak ya minta pendampingan paralegalnya atau kuasa hukumnya untuk tidak menandatangani surat yang diberikan oleh lembaga pembiayaan konsumen itu. Dan menanggapi masalah ini, banyak yang sekarang viral di media sosial, debt collector bisa untuk mengambil unit. Pandangan komentar sendiri menyikapi hal semacam ini seperti apa? Nah ini rada berat Iksan. Nah ini sedikit banyak kan ada ilmu atau fenomena baru ya tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak uji terhadap Undang-Undang 42 tahun 99 itu tentang pembiayaan konsumen tentang fidusia. Nah kalau bicara undang-undang itu kita tarik ke latar belakang, itu pasti di situ sebelum lahir undang-undang ada yang namanya norma-norma. Jadi ada norma-normanya dulu untuk menuju kepada undang-undang itu sendiri. Nah, dalam norma-norma itu di belakangnya norma-norma sebelum mengarah ke kristalisasi ya. Norma mengkristalisasikan untuk menjadikan norma itu sebagai undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang 4299 yang disikapi oleh Mahkamah Konstitusi tadi. Nah, di belakangnya norma itu tadi ada yang namanya asas-asas hukum. Asas-asas hukum. Asas-asas hukum. Asas-asas hukum di sini adalah dasar pemikiran refleksi. Jadi, ini untuk pembentukan norma-norma hukum itu sendiri. Nah, para pemimpin penguasa pasti dalam hal tanda kutip memberikan nilai-nilai tentang lahirnya undang-undang fidusia. Itu pasti tidak lepas dari yang namanya asas-asas hukum. Nah, di belakang asas-asas hukum itu adalah nilai-nilai. Nah, kalau udah bicara nilai-nilai ini memang pro kontra ya. Nah, karena di nilai-nilai sendiri itu seharusnya memuat yang namanya itu tadi seperti saya jelaskan. Ada nilai-nilai kodrat yang universal dalam hal kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Nah, kalau 3 pilar itu bisa disikapi. Nah, pasti produk itu tidak akan terlahir peristiwa yang membuat masyarakat itu menjadi resah. Iya. Itu aja. Nah, kalau kita tarik lagi menyikapi itu, ya memang di fidusia sendiri itu adalah pemisahan antara hak kepemilikannya sama hak penguasaan fisiknya. Hak kepemilikan dan penguasaan fisik ya. Oke. Nah, hak kepemilikan memang statusnya dipegang oleh pemberi fidusia. Pemberi fidusia dalam ini ya bank. Karena ini pembiayaan konsumen ya. Dia fungsi pembiayaan konsumen memang itu tadi, kalau kita itu menawar-nawarkan dalam hal kesenangan instan, pasti orang itu lebih cepat peka, lebih cepat terpengaruh. Kecuali kalau lawannya ya. Nah, padahal dampaknya kadang itu tadi. Kalau sudah berbicara bunga, sudah bicara angsuran yang pasti, apalagi masa-masa pandemi ini, kita ngarah ke asas, kita ngarah ke latar belakang lagi nilai. Dalam setiap undang-undangnya fidusia, dalam setiap perjanjian berkontrak tadi ya, antara pemberi fidusia sama penerima fidusia, ini kadang itu juga nggak dicantumkan namanya force majeure. Force majeure keadaan ini ketika memaksakan sesuatu, mau keadaan alam semesta ya. Tidak bisa bertindak untuk melakukan tindakan usaha atau melakukan usaha yang mengakibatkan dia nggak punya penghasilan untuk mengangsur. Nah ini kadang nggak juga dicantumkan dalam klausul-klausul itu juga dalam surat perjanjian. Kalau kita sikapi, kita teliti detail satu persatu, dibedah satu persatu. Nah kalau kita bedah per item gitu belum tentu lembaga pembiayaan memberikan keadaan-keadaan force majeure seperti itu. Karena kadang force majeure sendiri juga namanya perusahaan kan prinsipnya juga ekonomi ya. Dia ketika berprinsip ekonomi, dia juga berpikir
ketika ini kita masukkan juga ini sudah ranahnya asuransi. Makanya setiap transaksi kita, Mas Irfan beli kendaraan, ada kendaraan baru untuk kita bekerja. Nah kalau ini kan konsumtif ya, karena kegiatan ini untuk konsumen kita, untuk kebutuhan pokok, kebutuhan kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup kita ya, konsumtif. Kita beli di sini. Nah suatu saat Mas Irfan ini mengalami gempa atau mengalami apa di jalan raya, seperti cerita tsunami dulu. Nah ini nggak mau tahu kadang. Nah dan ini makanya kalau disikapi tadi bicara norma hukum itu ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia di pasal 25 bahwa fidusia itu bisa hilang kalau ada 3 item, 3 syarat. Satu, kalau syarat itu barang-barang yang masih dianggap itu tadi debitur macet atau cedera janji bukan prestasi. Nah, dia melakukan penghapusan atas cedera janjinya ini, melunasi atau mengalihkan ke orang lain di hadapan pemberi fidusia tadi. Oper oper kredit lah istilahnya ya, kalau di masyarakat. Nah, untuk melanjutkan atau menuntaskan hutang ini. Atau yang kedua, bank yang memberikan pembiayaan konsumen tadi ya, sebagai pemberi fidusia ya, pemberi fidusia ini dia melepaskan ini ada beberapa kriteria ya mungkin ya, atau persyaratan kalau nggak kecepet saudaranya Mas Irfan bosnya pimpinan apa BCA Venen apa BFI gitu wis buat Mas Irfan biar wis tak lepas gitu. Jadi dia memberikan pelepasan. Nah yang terakhir ini kalau objek itu sebagai objek jaminan fidusia itu tadi musnah. Nah kalau sudah masuk ke keterangan musnah barang, nah ini kan nggak bisa dianggap barang dianggap hilang lah atau barang dianggap rusak berat lah. Nah ini objek jaminan fidusia ini bisa dianggap, patut dianggap untuk gugur. Walaupun dia prosedurnya secara kekuatan tetap, dia objek sertifikat jaminan fidusia itu tadi harus dilaporkan ke lembaga fidusianya juga bahwa objek musnah atau rusak. Ini kan banyak kejadian di lapangan ya, banyak debt collector yang sudah menyita lah unit yang ada di jalan-jalan. Antisipasi masyarakat untuk itu seperti apa? Apakah memang ada batas waktunya untuk bisa dinegosiasikan atau seperti apa? Kalau menurut dari pandangan Om Hendro selaku lawyer lah. Iya. Ini ya kehidupan kita ini semakin lama semakin dinamis. Antara norma, bilang noman miskaf, norma yang ada di bawah undang-undang ataupun peraturan-peraturan sama perlakuan masyarakat ini saling berkompetisi. Nah, pendapat saya kalau sudah ranahnya ke sana menyikapi Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya terkait tentang pasal 15 yang memiliki kekuatan eksekutorial. Nah, karena bertitelkan demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pendapat saya ya, siapapun yang menyaksikan saya, monggo konsultasi ke kantor kami, itu aja. Kemudian bisa langsung saya bantu untuk pemberian surat kuasa, pendampingan ataupun pembelaan hukumnya. Nah, kalau untuk rekan-rekan ataupun yang bisa menjalani proses itu, atau mungkin dari kalangan rekan-rekan anggota kantor hukum Justisia Indonesia yang dalam tanda kutip memiliki sertifikasi paralegal ya, kalau untuk membantu rekan-rekan masyarakat lainnya yang mengalami masalah seperti ini, itu diminta untuk langsung buat surat kuasa dan nggak boleh tanda tangan apapun tanpa pendampingan dari penerima kuasa itu. Jadi yang memberi kuasa karena ada masalah itu langsung dia jangan melakukan perbuatan hukum apapun.
Karena mencikapi tentang ini putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam label kekuatan eksekutorial karena memiliki hak titel demi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini nih ada alternatif penyikapan, yakni di mana kreditur bisa melakukan penyitaan objek jaminan fidusia. Bisa ya? Bisa secara langsung jika telah terjadi pengakuan wan prestasi. Jadi yang merasa punya objek barang, yang merasa dia memiliki akad kredit, ya baca dulu. Atau paling penak ya minta pendampingan paralegalnya atau kuasa hukumnya untuk tidak menandatangani surat yang diberikan oleh lembaga pembiayaan konsumen itu. Nah, di situ itu pasti muncul item bahwa Anda yang dalam tanda kutip memiliki hak perikatan karena wan prestasi atau cedera janji atau macet. Nah, ini Anda dianggap sudah mengakui bahwa objek tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi, dan dimanapun dan siapapun yang bawa objek itu teridentifikasi, mungkin dalam tanda kutip yang namanya mata elang atau tim eksekutorial itu bisa langsung mengambil alih Unit yang unitnya. Terkecuali itu tadi kalau ada paralegalnya atau lawyernya, mungkin Anda posisi ada di jalan, ya kita bisa memberikan titip bayar, bahwa itu adalah bentuk etiket baik, dan Anda yang Anda tanda tangani benar-benar uang yang Anda titipkan ke para petugas lapang penarikan kendaraan itu. Kalau tidak ada konteks ini titipan angsuran, apa ini titipan untuk pembayaran di bulan apa, kemudian kesepakatan para petugas lapang sama Anda itu bisa nerima. Nah, ini unit tidak akan bisa diambil alih paksa. Tapi kalau tetap sih diambil alih paksa, nah ini kita harus membuat kesepakatan baru ya dengan gugat lagi yang namanya perlawanan. Sama seperti juga objek-objek hak tanggungan yang sudah macet masuk kantor pelelangan, mau dilelang ya kita lawan, yang namanya perlawanan eksekusi. Bisa itu? Bisa, karena itu hak berbicara berpendapat dilindungi undang-undang, kita punya hak untuk melawan eksekusi itu. Nah, itu unsur teori yang kunci yang, dasarnya ya, lebih lanjutnya bisa nilai interaksi langsung sama vendor ya. Om, kalau misalkan kita menjaga ini ya kriminalitas yang ada ini Om ya, menjaga penipuan dan sebagainya, itu ada tanda bukti ya harusnya ya, saat kita melakukan titip bayar ke orang yang kalau misalkan para petugas lapangan, rekan-rekan yang ada di lapangan mengeksekusi kendaraan atau unitnya masyarakat yang dalam tanda kutip debitur wan prestasi tadi ya, atau nasabah wan prestasi. Nah, paling tidak ya menunda sebentar sejeda gitu, untuk menyiapkan tanda tangan, entah itu dalam bentuk kwitansi, entah dalam bentuk kertas. Yang penting uang itu bisa dibuat kesepakatan. Kalau tapi ya itu tadi, memang keadaan seperti itu adalah keadaan-keadaan yang bisa dibilang keadaan yang memiliki daya paksa ya. Keadaan daya paksa ini memang susah-susah gampang, karena rekan-rekan tim lapangan pasti sudah membidik dan kemudian bisa jadi dia melaksanakan eksekusi di tempat. Tetapi masih berpeluang ketika Anda belum memberikan penandatanganan ini pengakuan bahwa saya mengalami kemacetan kredit dan saya sanggup untuk melunasi objek itu. Jadi itu kunci dan juga mengantisipasi kejadian pengambilan unit di jalan ya. Iya. Dan untuk kesimpulan Om dari obrolan kita apa ini? Untuk kesimpulan yang mungkin masyarakat biar lebih tahu mengenai hal ini. Kalau kesimpulan sih ya, memang pendapat saya untuk menghadapi
masalah terutama kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi nomor 2 ya, tahun 2001 oleh Joshua. Nah, ini kita terutama rekan-rekan anggota kantor lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam menerima kendaraan-kendaraan yang gadai. Nah, atau siapapun lah yang melihat atau mendengar YouTuber ini ya, peristiwa action ini, film ini apa ya istilahnya, diskusi kita ini, diskusi ini, obrolan kita ini, ya itu sikapi dan benar-benar cermati ketika bertransaksi kendaraan. Kalau dalam masih status kredit, nah hendaknya peralihannya di hadapan pemegang pemberi fidusia. Itu jangan langsung di bawah tangan. Yang kedua, untuk rekan-rekan yang mengalami permasalahan macet kredit, segera bisa konsultasi ke pihak lembaga pembiayaan konsumennya untuk diajak diskusi. Tidak usah bawa unitnya nggak usah dibawa, cerita kalau pendapatannya lagi mengalami kemacetan dan kepailitan. Syukur-syukur bisa disahkan melalui pengetahuan RT RW dan kelurahan bahwa dia dalam posisi macet atau pailitan, ya, mengalami kepailitan akibat masa-masa pandemi seperti ini. Terus untuk yang belum mampu atau belum bisa konsultasi ke kantor kita atau minta pendampingan kalau mengalami kendaraan-kendaraan atau objek-objek mesin produksi, misalkan kalau masuk dalam jaminan fidusia, nah, itu untuk bagaimana mengupayakan kalau paling fatalnya ya di perlawanan eksekusi, asalkan jangan tanda tangan berkas-berkas bahwa Anda dianggap tidak nasabah yang wan prestasi dan tidak mau melunasi hutangnya tersebut. Bisa langsung datang ke kantor KAI ya? Bisa langsung ke kantor kami. Bisa juga ke para legal kami yang memiliki logo-logo di kantor hukum Justisia Indonesia dimanapun berada. Ataupun yang penting itu tadi, kalau Anda kerjakan sendiri ya jangan sampai ada penandatanganan bahwa Anda sudah dinyatakan tidak sanggup untuk melakukan pelunasan pembayaran objek itu. Kredit. Ya. Ini obrolan sangat bermanfaat tuh. Waktunya juga mepet untuk Om Hendro. Makasih Om ya. Nanti saya lihat lagi Om ya. Karena nanti ada banyak permasalahan yang kita bakal kupas di Justia Bicara ini. Sukses terus Om. Betul. Dan terus berkarya.